Ibu Juliana Sari. Saya adalah dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langgan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan saya tampilkan yaitu mengenai mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris yang mempunyai bobot sebanyak 2 SKS. Dari mata kuliah ini memiliki deskripsi, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang tata cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam hubungan keluarga dan pembagian waris. Di dalam proses pembelajarannya dilakukan secara luring berbasis konsep TPAC atau TIP. Dalam mata kuliah ini ada beberapa CPLK yang sudah dirumuskan dan juga CPL yang sudah ditentukan oleh program studi. CPL yang telah dirumuskan dan yang ditentukan dari program studi dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian CPL yang kedua adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat temuan original orang lain. CPL yang ketiga yaitu menguasai konsep ilmu pengetahuan hukum sebagai landasan dalam menghadapi masalah hukum bagi praktisi hukum, akademisi, maupun penggiat masyarakat. CPL yang keempat yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan. CPL yang kelima yaitu mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum. Dan CPL yang terakhir ialah mampu melakukan pendampingan dan pembimbingan serta memberikan solusi. Adapun CPMK yang ditentukan dalam mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris ini terdiri dari 11 CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan mengenai hukum keluarga, kemudian yang kedua mampu menjelaskan tentang perkawinan, CPMK yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi syarat-syarat perkawinan, CPMK yang keempat yaitu mampu mengidentifikasi pencegahan dan pembatalan perkawinan, CPMK yang kelima mampu menjabarkan akibat perkawinan, CPMK yang keenam mampu menerangkan putusnya perkawinan, CPMK yang ketujuh mampu menjabarkan tentang perwalian, CPMK ke-8 mampu mengemukakan mengenai ahli waris, CPMK yang ke-9 mampu menentukan perbedaan mengenai harta asal, harta gonogini, dan harta yang diperoleh oleh suami dan istri. CPMK yang 10 mampu memecahkan kasus pembagian waris berdasarkan golongan, dan CPMK yang terakhir adalah mampu menjabarkan mengenai testamen atau wasiat dan hibah. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi sebelum UTS dan sesi setelah UTS. Sesi sebelum UTS kami akan membahas mengenai pokok-pokok perkawinan, keabsahan perkawinan, syarat perkawinan, rukun perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan juga perkawinan. Sesi kedua yaitu setelah UTS kami akan membahas mengenai pokok-pokok mengenai kewarisan, mulai dari unsur-unsur kewarisan, ahli golongan ahli waris, kemudian pada penyelesaian kasus-kasus pembagian waris. Adapun buku referensi atau sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris ini ada 7. Yang pertama itu mengenai hukum perkawinan Islam oleh Muhammad Idris Kamulyo. Yang kedua Ahmad Rafiq, hukum Islam di Indonesia. Yang ketiga Maman Suparman, yaitu hukum waris perdata. Keempat Jaya S. Meliala mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima Isis Ikhwansyah mengenai analisis dalam hukum keluarga dan harta kekayaan. Yang keenam Subakti, yaitu pokok-pokok hukum perdata. Ketujuh Ridwan Syahani mengenai seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata. Adapun sumber lain yang dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ini yaitu mengenai hasil-hasil penelitian yang saya publikasikan dalam bentuk artikel yang sudah dipublikasikan pada
jurnal internasional yang tidak terdeteksi. Sumber pendukung lainnya yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Adat. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4, yaitu mulai dari kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Dan itu merupakan deskripsi dan penjabaran dari RPS dari mata kuliah Hukum Keluarga Waris. Berikutnya akan saya tampilkan mengenai video pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya, setelah mengikuti UTS kemarin kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-9 ya. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai hukum keluarga, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai hukum waris. Gimana UTS-nya kemarin? Gampang? Gampang, Bu. Gampang. Yakin nilainya bagus? Insya Allah. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk materi pada pertemuan lalu setelah UTS kita membahas mengenai apa? Perkawinan. Saya mau review sedikit aja. Apa sih keabsahan sebuah perkawinan itu dilihat dari apa sih? Dua hal utama, Bu. Apa itu? Dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau Islam dicatatnya di KUA, kalau non-Islam dicatatnya di Disdukcapil. Jadi kan karena di Indonesia itu beragam ya, tidak hanya penduduknya beragama Muslim, beragama Islam, tetapi juga ada agama di luar itu. Sehingga keabsahan sebuah perkawinan itu dilihat dari 2 indikator. Yang pertama, itu harus dilakukan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan yang kedua harus dicatatkan kepada negara. Kalau Islam ke KUA, kalau non-Muslim ke Disdukcapil gitu ya. Nah itu baru perkawinan dianggap sah ya. Nah untuk pertemuan sekarang, pertemuan 9 ya, sesuai dengan kontrak kuliah di awal, bahwasannya setelah UTS kita akan membahas mengenai hukum waris. Nah dalam hukum waris ini teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem hukum waris yang digunakan di Indonesia itu ada apa saja. Kemudian teman-teman juga diharapkan mampu memaparkan apa saja sih yang menjadi unsur-unsur waris itu. Nah, apa aja unsur-unsur waris itu nanti kita akan bahas setelah ini. Ya. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Sistem kewarisan di Indonesia itu berlaku sistem kewarisan yang bersifat pluralisme. Apa pluralisme itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu pluralisme itu apa? Pluralisme secara umum bisa merujuk kepada keberagaman berbagai sistem pandangan. Keberagaman sistem pandangan ya, beragam, lebih dari satu, beraneka ragam ya, bermacam-macam. Nah, itulah yang dimiliki oleh sistem hukum waris di Indonesia. Kenapa dikatakan pluralisme? Kenapa dikatakan beragam? Karena kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia itu dulu pernah dijajahkan ya. Dalam masa penjajahan pertama kali kita dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Lama ya, berapa ratus tahun. Nah, pada saat penjajahan Belanda itu keluar kebijakan. Kalau teman-teman ingat, Stadblad pasal 131 dan pasal 163 Indis Stadblad atau IS, isinya tentang apa? Pengelompokan penduduk. Ya, pengelompokan penduduk disertai dengan hukum yang berlaku bagi golongan-golongan itu apa saja.
Nah, ini yang mengakibatkan sistem hukum waris kita itu pluralisme. Gitu. Ya, jadi lebih dari satu. Ada sistem hukum apa saja memang? Kira-kira ada sistem hukum apa aja? Ada sistem hukum apa? Sistem hukum Islam, ya. Kemudian hukum adat dan KUH perdata, ya, atau sipil waris. Nah, kalau dilihat dari badan ada 4, mulai dari kewarisan KUH perdata, kewarisan adat, sistem hukum Islam, dan hukum waris orang asing. Kenapa hukum waris orang asing juga harus dibahas, Bu? Karena kalau kita lihat sekarang realitanya banyak sekali orang kita yang menikah dengan warga negara asing. Kalau teman-teman ingat di dalam hukum agraria itu kan kepemilikan atas hak tanah itu dibatasi ya bagi warga negara asing. Nah, sedangkan hak atas tanah itu masih berhubungan dengan harta kekayaan, yang mana harta kekayaan itu sebagai salah satu unsur dari kewarisan. Makanya dibahas di dalam hukum waris ini. Inilah kenapa dikatakan hukum waris di Indonesia itu beragam ya, atau pluralisme, karena memang beraneka ragam. Mulai dari KUH perdata itu sebagai tinggalan dari penjajah Belanda ya, penjajah kita. Kemudian waris adat, karena memang kita suku-sukunya itu beragam sekali. Mereka juga sudah mempunyai hukum-hukumnya tersendiri ya, yang disebut sebagai hukum adat. Kemudian ada sistem hukum Islam, yang mana Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam. Ya, makanya secara praktik, dalam praktiknya kewarisan itu bisa digunakan sistem mana saja. Bisa KUH perdata, bisa adat, bisa hukum Islam. Itu tergantung pada kesepakatan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan mau bagikan dengan sistem hukum yang mana, KUH perdata, adat atau Islam. Tapi biasanya kan kalau yang beragama Islam itu dibagikan harta peninggalannya berdasarkan agama Islam, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang beragama Islam dan dia juga termasuk dalam masyarakat adat, dia bisa memilih dalam kewarisan adat. Itu balik lagi kepada individu-individu. Sampai sini paham? Nah, ini yang pertama kita bahas mengenai kewarisan KUH perdata. Ya. Otomatis dasar hukumnya ada di mana, Bu? Ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, atau KUH perdata. Kenapa bisa ada? Itu yang tadi saya bilang di awal, yang saya jelaskan di awal, bahwasannya adanya KUH perdata, berlakunya KUH perdata di Indonesia, termasuk berlakunya sistem kewarisan di Indonesia itu terjadi karena adanya pasal 131 IS Junto 14/1917 nomor 12 ya. Itu yang menggolongkan ke penduduk di Indonesia pada masa itu. Dibagi menjadi 3, ada golongan yang pertama itu adalah orang-orang Eropa dan orang yang dibersamakan dengan Eropa. Jadi ada penduduk kita atau penduduk asing yang menundukkan diri kepada hukum-hukum penjajah, KUH pidana, KUH perdata pada saat itu masuk pada golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah orang timur asing Tionghoa, dan yang ketiga adalah orang asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri pada hukum Eropa. Orang Indonesia itu biasanya yang berlaku hukum apa? Hukum apa? Kan kalau Eropa mah KUH perdata, KUH pidana. Kalau orang Indonesia hukum adat. Hukum adat. Nah, kewarisan adat kalau di review lagi ke belakang ada 3 sistem ini berdasarkan sistem kekeluargaan atau kekerabatannya. Ada sistem matrilineal, itu berdasarkan garis apa? Ibu. Kemudian ada sistem patrilineal, garis ayah. Dan yang ketiga bilateral, garis apa? Dari ibu dan ayah, ya, dari kedua orang tua. Kemudian sistem hukum waris Islam. Nah, di
Indonesia banyak sekali mazhab yang berlaku ya. Ada mazhab apa aja? Syafi'i, Hambali, Maliki. Tapi yang kebanyakan dipercayai ya di masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Tapi tetap saja pedoman dan patokannya kita lihat ke dalam Al-Quran. Ada di mana? Ada di Quran surat An-Nisa. Ya. Nah, ada di Quran surat An-Nisa. Di situ ada pembagian-pembagiannya. Bagi perempuan, anak perempuan berapa? Bagi seorang janda berapa? Bagi yang anak laki-lakinya berapa? Pembagian waris kepada satu anak laki-laki dengan 2 anak perempuan dibandingkan dengan 2 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan, bagiannya itu berbeda. Ya, bagiannya itu berbeda. Jadi kalau hukum waris Islam itu memang sudah ada patokannya, sudah ada pedomannya, tetapi dilihat case by case. Dia terdiri dari berapa anak, ada tidak istri atau disebut sebagai janda yang ditinggalkan, ada tidak, itu mempengaruhi bagian-bagian kepada ahli waris yang lain. Nah, dan hukum waris orang asing, dasar hukumnya ada di pasal 837 KUH Perdata. Berlaku bagi warga negara asing karena naturalisasi atau anak perempuan kawin dengan pria WNA. Apa sih isi pasal 837 KUH Perdata ini? Ada yang tahu? Boleh dibuka KUH Perdatanya. Kalau yang sudah menemukan pasal 837 KUH Perdata boleh angkat tangan. Bu, saya mau membacakan isi dari pasal 837. Silakan. Iya, Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pembagian warisan yang aset-asetnya tersebar di dalam dan luar negeri. Ada lanjutannya? Bunyi pasal itu. Ya, bunyi pasalnya. Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian ada di luar negeri harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka dengan harga barang-barang yang karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli. Di sini ada menurut Wiryono Projodikoro dan juga Herham. Menurut Wiryono Projodikoro, beliau menggunakan istilah warisan dalam hukum waris itu. Warisan adalah soal apakah bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, hak dan kewajiban ya, bukan hanya hak saja, tapi kewajibannya pun berpindah. Pada waktu yang meninggal dunia akan beralih pada orang yang masih hidup. Orang yang meninggal disebut siapa? Pewaris. Beralih kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidupnya disebut sebagai ahli waris. ahli waris. Kemudian yang dipindahkan hak dan kewajibannya disebut sebagai apa? Harta peninggalan. Jadi ketika terjadinya kewarisan harus ada orang yang meninggal, harus ada ahli waris, dan harus ada harta kaya, harus ada harta peninggalannya yang harus dipindahkan. Nah, kan tadi saya sebutkan ada hak dan kewajiban, bukan hak berupa harta peninggalan saja, tetapi kewajiban dari si pewaris pun harus dipindahkan kepada ahli waris. Kewajibannya berupa apa? Hutang piutang ya. Jadi bukan hanya hartanya saja yang berpindah kepada ahli waris, tapi hutang piutangnya pun berpindah kepada ahli waris. Tapi Bu, kan itu warisannya hutang piutang. Iya. Kalau misal ahli warisnya nolak hutang piutang itu nggak bisa. Tidak bisa. Mutlak. Hutang piutang harus mau juga mau harus. Iya, harus diterima. Harus diterima. Kalau anaknya banyak dibagi rata hutangnya. Iya, itu sebagai tanggung jawab para ahli waris. Misalkan ahli warisnya ada 9. Ahli waris itu bukan hanya anak. Ahli waris itu termasuk pasangan yang ditinggalkan.
Termasuk misalkan masih ada ayah ibu masuk itu ke dalam ahli waris. Kakek nanti kalau masih ada masuk ke dalam golongan ahli waris. Saudara, bibi, paman itu masuk ke dalam ahli waris. Tetapi ahli waris itu ada golongan-golongan. Golongan berapa saja nanti kita bahas. Nah, menurut TH mengatakan bahwa hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Kalau Wiryono Projodikoro menggunakan istilah hak dan kewajiban, kalau TR menggunakan istilah kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud. Ya, yang berwujud itu berupa harta kekayaan dan yang tidak berwujud adalah utang piutang. Kalau istilah lainnya adalah aktiva dan pasiva. Aktiva adalah harta kekayaan, pasiva adalah utang piutang. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau diringkas, hukum waris itu adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Ini adalah dasar hukum tentang mewaris, ada di buku 2 KUH Perdata mulai dari pasal 12 sampai pasal 18. Nanti teman-teman coba baca di rumah ya. Lagi santai ini, coba inventarisir pasal-pasal yang tersebar dari bab 12 sampai bab 18. Nah, ini yang tadi sudah disinggung ya. Unsur-unsur terjadinya pewarisan itu ada 3. Adanya orang yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris. Yang kedua ada orang yang masih hidup, ahli waris. Ahli waris ini dibagi menjadi beberapa golongan. Kalau kita melihat kepada KUH Perdata itu ada 4 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan 1 ini siapa saja? Suami istri yang ditinggal ya. Kemudian anak-anaknya itu adalah golongan yang kedua, orang tua. Golongan yang ketiga, saudaranya siapa? Saudara kandung, garis lurus ke atas siapa? Kakak, adik, orang tua juga masih masuk, kakek, nenek. Golongan keempat, garis ke samping, bibi, paman. Nah, apakah dalam suatu kejadian kewarisan itu semuanya dapat bagian? Tidak. Ya, kita lihat dulu susunannya. Dari golongan pertama misalkan pewarisnya meninggal, golongan pertamanya ada tidak? Kalau ada, ya dibagikan kepada golongan pertama saja. Tapi kalau misalkan golongan pertamanya tidak ada, maka jatuh kepada golongan kedua. Begitupun seterusnya. Ya, harus dilihat hierarkinya. Hierarki golongan ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan sebagai harta waris. Harus ada. Nah, di sini ada beberapa simbol, ya. Simbol dalam hukum waris. Ini boleh saya ke bawah dulu. Tetap terlihat ya. Ada garis arsir. Garis arsir miring ini disebut sebagai pewaris. Kemudian yang bulat itu adalah ahli waris pria, yang segitiga adalah ahli waris wanita. Kalau bulat dan segitiganya diarsir itu merupakan pewaris yang membedakan jenis kelamin. Kalau bulat pria, kalau segitiga wanita. Kalau garis itu merupakan hubungan perkawinan. Sebagai contoh supaya teman-teman terbayang, misalkan misal X adalah suami Y. X meninggal dunia pada tahun 2019, yang meninggalkan satu orang istri yang bernama Y, 2 orang anak bernama AB, dan meninggalkan harta peninggalan sebesar 5 miliar misalkan ya. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan simbol-simbol ini akan menjadi
Saya sebelah sini saja ya, Ya. supaya teman-teman tetap bisa melihat. X ini merupakan laki-laki kan ya tadi? Ya. X laki-laki menikah dengan Y, meninggalkan berapa anak? Dua. Dua. Misalkan perempuan dan laki-laki ya, perempuan dan laki-laki. Karena si pewaris ini X dan istri Y, pewaris harus diarsir. Nah, kita melihat kepada sistem kewarisan KUH Perdata yang mana setiap orang, setiap ahli waris itu mendapatkan satu bagian sama rata. Maka berapa bagian yang harus didapat oleh A, B, dan Y? Harta peninggalannya 5 miliar. Berapa? Ingat, yang dipindahkan itu hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva. Apa yang harus diperhatikan? Hutang piutang ada tidak? Si X punya hutang tidak? Tidak. Anggap saja tidak ada. Ya. Berarti 5 miliar ini harus dibagikan secara rata kepada Y, A, dan B. Coba hitung. 5 miliar dibagi 3 berapa? 1,9. Udah bisa. Belum pernah dapat tahun ini. Sekarang gaji Beckham semusim lagi. 1,6 miliar. Nah, ini adalah bagian yang didapat oleh para ahli warisnya. Ahli waris golongan berapa? Satu. Satu. Ya, ahli waris golongan. Kenapa 1/3? Karena 3 orang. Karena ahli warisnya ada 3 orang. Sampai sini paham ya? Untuk case yang sederhana. Coba teman-teman ada yang mau mencoba ke depan? Boleh. Boleh, sini Akmal. Belum. Boleh, mau sebelah sana, mau sebelah sini, di tengah boleh. Oke. Kita anggap saja Tuan R menikah dengan Nyonya S, meninggalkan 3 orang anak. Langsung bilang ABC, apa teh? iya. Meninggalkan 3 orang anak, ABC bebas mau perempuan berapa atau berapa? Langsung tuh ya Bu ya berarti. Boleh di sini harus. Oke. Tuan R menikah dengan S, mempunyai 2 orang anak tiga apa dua? 2 orang anak Oh, perempuan, siap. 1 anak laki-laki. 2 orang perempuan, 1 anak laki-laki, bernama ABC. 2 tahun kemudian S meninggal dunia. S meninggalkan harta kekayaan sebesar 4 miliar. 4 miliar. Kemudian S meninggalkan hutang sebesar 1,5 miliar. Utangnya berapa Bu? 1,5 miliar. Berapa bagian ahli waris masing-masing ahli waris? 2,5 dibagi 4. Ya. Dituliskan bagaimana penyelesaiannya. Kan ini 4 M Bu. Ya. 1,5 Jadi dikurang 1,5 kan Bu? Ya, berapa? 2,5. Tulis di situ. Iya betul, 4 miliar dikurangi 1,5 miliar. Ya. Di bawahnya berapa? 1,5 miliar. Emang gitu nulisnya? Akmal 1,5 miliar. Iya lagi Bu, deg-degan. Santai aja. 1,5. Oke, berapa hasilnya? 2,5 miliar ya. Ya. Nah, setelah itu Ini dibagi 4 kali 1/4. berapa hasilnya? Berapa guys? 100 juta. Tulis di situ. Aduh di mana Bu? Di pinggirnya di sini, di sebelah. Di sini aja. Oke. 600 juta.
Dikasih keterangan dong, itu bagian siapa saja. Ayah. Ini bagian Ini aja gini, Gimana, Bu? gini maaf. Itu bagian siapa? L. A, B, C. C sama dengan 600. Oh, masing-masing 600 juta berarti, Bu? Betul, saya tutupnya. Oke, terima kasih. Aku mau tepuk tangan teman-teman. Nah, kalau dipahami ya. Paham. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai penyelesaian kewarisan juga, tetapi dengan kasus yang lebih kompleks dibandingkan ini. Ini masih sederhana, gitu ya. Oke, teman-teman, pada pertemuan berikutnya, saya harap teman-teman sudah membaca referensi yang sudah ditentukan dalam RPS ya. Di situ kan ada buku ya, ada buku bagi hukum keluarga dan juga ada buku bagi hukum waris. Nanti teman-teman baca mengenai materi berikutnya, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai dan teman-teman ada yang bisa menyimpulkan materi yang saya bahas hari ini apa saja? Ada yang mau menyimpulkan? Ya. Kesimpulan dari sistem waris ini bisa disimpulkan bahwa hak pemilik harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerima serta menentukan siapa saja yang berhak beberapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Nah, lalu selain itu dalam hukum sistem juga ada terbagi menjadi 4. Ya. Ada hukum adat, hukum waris, hukum waris farmasi, dan hukum KUH perdata. Oke. Dan di sini dengan demikian sistem kewarisan merupakan bagian penting dari hukum yang mengatur kesinambungan hak milik dan hubungan keluarga setelah seseorang meninggal. Oke. Terima kasih Nabila. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain Nabila? Saya mau Boleh. tadi sudah dijelaskan sistem waris Indonesia ada 4. Lalu pewarisan adat itu dibagi menjadi 3, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Lalu hukum waris orang asing itu diperuntukkan untuk orang Indonesia yang menikah dengan orang asing dan warga negara asing karena naturalisasi. Apabila anak hasil perkawinan itu ada 2, maka yang didudukan adalah anak yang berdomisili di Indonesia. Lalu hukum warisan itu harus ada 3 unsur penting. Yang pertama orang yang meninggal, harta kekayaan, dan ahli waris. Di sini ada aktiva atau harta kekayaan dan pasifa utang piutang. Golongannya ada 4. Lalu seseorang dapat menjadi ahli waris karena 2 hal, karena ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat. Oke, bagus. Terima kasih Nabila dan Anta. Oke teman-teman, tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman kita ya bahwasannya pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai kewarisan, mulai dari pluralisme sistem kewarisan di Indonesia, kemudian unsur-unsur kewarisan itu ada 3 ya. Ada siapa saja? Pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Harta peninggalan. Kemudian ada 4 golongan ahli waris. Kelas 1, 2, Golongan 1, 2, 3, 4. Kemudian juga ada simbol-simbol yang terakhir ya. Simbol-simbol ini yang akan kita gunakan dalam penyelesaian pembagian kewarisan. Minggu depan kita akan membahas mengenai golongan-golongan ahli waris, yang mana setiap golongannya, setiap kita membahas golongan itu kita akan menyelesaikan beberapa kasus kewarisan. Dari satu golongan itu bisa muncul beberapa jenis kasus, dan itu yang harus kita pahami konsepnya seperti apa. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sudah submit tugas di LMS. Nanti teman-teman tinggal akses tugas tersebut dan jangan lupa untuk mengupload atau mensubmit jawaban dari tugas yang sudah saya berikan. Paling telat untuk mensubmit tugas di LMS ini pada 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Paham ya teman-teman? Oke, tolong dibaca juga buku referensi yang tadi saya bilang untuk pertemuan berikutnya mengenai golongan ahli waris. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita selesaikan pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa kita selalu.
berdoa selesai. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran sebagai pemenuhan syarat pengajuan sertifikasi dosen yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.